Didirikan sejak 70 tahun lalu, PT Sari Husada Generasi Mahardika merupakan salah satu pelopor produk nutrisi anak di Indonesia. Sari Husada terus mendukung tumbuh dan kembang anak di Indonesia agar bisa memperoleh nutrisi yang sempurna. Lalu sejauh apa peran penting dan kontribusi Sari Husada sebagai pelopor nutrisi anak bangsa? Saya Shania Altas, Anda menyaksikan Consumer Report. Salah satu pabrik susu terkemuka di tanah air, Sari Husada, sebelumnya bernama NV Sari Dele, berdiri di tahun 1954 di Yogyakarta. Tahun ini Republik Indonesia ulang tahun yang ke-79 dan Sari Husada itu ke-70 tahun. Sari Husada lahir 9 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Dan yang pertama kali atau perusahaan yang pertama kali didirikan oleh PBB bersama pemerintah Indonesia pada saat itu untuk membantu mengatasi masalah gizi setelah perang. Nah, disitulah lahirnya Sari Husada melalui yang pertama NV Sari Dele, dan karena tujuannya memang khusus untuk mengatasi atau membantu memulihkan gizi, terutama gizi anak-anak setelah perang, maka disitulah positioning Sari Husada sampai 70 tahun kemudian tidak berubah, yaitu sebuah perusahaan yang fokus bagaimana memberikan nutrisi untuk bangsa. Selama 70 tahun berdiri, Sari Husada terus berkomitmen menghadirkan produk susu berkualitas dan melengkapi kebutuhan masyarakat akan gizi dan nutrisi, terutama bagi ibu dan anak. Dari pabriknya di Yogyakarta dan Klaten, Ciracas dan Sentul, SGM terus berkomitmen menghasilkan beragam produk nutrisi berstandar internasional dengan harga yang terjangkau. Saat ini saya sudah berada di pabrik Sari Husada yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah. Dari sinilah produk susu berkualitas dihasilkan dari tangan anak bangsa untuk anak-anak di tanah air. Berdiri di lahan seluas 150.000 meter persegi, pabrik ini merupakan pengembangan dari pabrik Sari Husada sebelumnya yang berlokasi di kota Yogyakarta. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko Yulianto selaku Factory Director di Prambanan Factory. Halo Pak Joko, apa kabar? Halo Mbak Sania, baik kabarnya. Baik Pak, kita tahu bahwa Sari Husada ini merupakan salah satu pelopor nutrisi bangsa. Apa yang menjadi prioritas utama dari pabrik Sari Husada untuk memastikan kualitas dari produk susu yang dihasilkan? Kami menyadari bahwa mutu dan keamanan itu sangat kritikal bagi produk-produk Sari Husada. Sehingga kami mempunyai sistem untuk memastikan bahwa mutu dan keamanan produk yang kami hasilkan memenuhi standar mutu nasional maupun standar mutu internasional. Kita menerapkan sistem ISO, kita menerapkan FSSC, kita menerapkan halal sistem dan beberapa sistem yang lainnya. Oleh karena itu, sejak kami pemilihan materialnya, memilih suppliernya, kemudian penyimpanan materialnya, kemudian proses produksi di dalam pabrik, sampai distribusi produk sampai ke tangan konsumen, semua kita atur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa produk yang kami hasilkan itu aman dan berkualitas untuk konsumen kita. Oke Pak, kemudian inisiatif apa saja yang telah diterapkan oleh pabrik Sari Husada untuk mendukung keberlanjutan? Pertama, saya sampaikan bahwa Sari Husada berkomitmen untuk memitigasi perubahan iklim ketika kita menghasilkan produk-produk untuk ibu, untuk anak. Jadi kita menghasilkan produk dengan ramah lingkungan.
Jadi semua faktor-faktor yang berdampak pada lingkungan, baik itu sumber daya air, baik itu sumber daya energi, itu kita perhatikan sehingga produk-produk kita ramah secara lingkungan. Oke Pak, lantas bagaimana pabrik Sari Husada memastikan penggunaan sumber daya efisien dalam proses produksinya? Kami mempunyai berbagai program bagaimana agar produksi kita efisien. Kita punya program pengurangan air, kami punya program pengurangan energi. Nah, salah satu contohnya di Prambanan Factory ini kita punya biomass boiler, yaitu boiler yang menggunakan bahan bakar dari biomasa, yaitu kita menggunakan sekam padi sebagai bahan bakarnya, dan sekam padi ini kita ambil dari lingkungan di sekitar pabrik ini. Itu ada banyak fungsinya. Di samping kita reduce energi dari energi fosil, kita juga memanfaatkan ini untuk kita dengan lingkungan kita bagi program CSR kita. Nah, program ini sangat lain dengan programnya pemerintah, yaitu mengurangi bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025 dan karbon netral di tahun 2060. Sebagai sebuah perusahaan yang baik, tentu saja perusahaan tidak hanya berfokus pada menjual produk, namun bagaimana juga bisa tumbuh bersama masyarakat. Di Indonesia, salah satu masalah yang terpenting adalah pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kebutuhan gizi. Jadi selain produknya harus hadir, tapi juga pengetahuannya harus ditambah. Oleh karena itu banyak sekali yang dilakukan oleh Sari Husada, kegiatan bersama masyarakat, bersama mitra-mitra yang lain. Salah satu contohnya bagaimana bersama mencegah stunting, kemudian juga bagaimana mengedukasi anak sekolah melalui warung anak sehat, dan juga bagaimana ikut mensejahterakan komunitas petani atau peternak di lingkungan pabrik. Ya, saat ini saya sudah berada di SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta untuk melihat program pemberdayaan masyarakat Sari Husada. Jadi, program pemberdayaan masyarakat ini merupakan program Warung Anak Sehat, di mana program ini memberikan pelatihan dan juga pendampingan untuk meningkatkan kualitas pangan di kantin sekolah. Saya pertama kali mengetahui program Warung Anak Sehat dari Ibu Kepala Sekolah tempat saya berjualan. Beliau memberikan undangan ke saya untuk hadir di acara pelatihan dan pendampingan untuk ibu kantin. Banyak sekali pelatihan yang saya terima, di antaranya cara memilih bahan makanan yang sehat, cara memasak yang higienis, pentingnya gizi seimbang, dan cara mengelola keuangan kantin. Program Warung Anak Sehat sangat membantu saya dengan cara memberikan panduan dan resep makanan sehat yang sesuai pedoman gizi seimbang, memberikan akses ke bahan makanan berkualitas dengan harga terjangkau. Kami melihat perubahan positif anak-anak mulai paham komposisi makanan yang dengan pedoman isi piringku. Berapa? 1B. Kenapa suka minum susu? Setiap hari minum susu? Ini susunya apa Kak Alifa? Hah? SGM. Kenapa suka susu SGM? Biar sehat juga nggak?
mana pendampingan ini juga memacu semangat kami dan untuk yang program-program yang sudah berjalan agar bisa berjalan lebih baik. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pabrik Sari Husada juga dirasakan oleh masyarakat dengan program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, nama saya Ambarwati. Saya anggota dari kelompok wanita tani Sri Kemuning yang ada di Desa Kemudo. Kami selama menjadi binaan dari PT Sari Husada mendapatkan pembimbingan, pendampingan, pelatihan dan juga cara-cara untuk mengolah bahan-bahan organik lokal untuk dijadikan pupuk organik cair, dijadikan pestisida nabati, dan juga pemanfaatan abu sekam dari pembakaran biomasa Sari Husada. Untuk pemanfaatan abu sekam sendiri, kami menggunakan untuk bahan media tanam di pertanian kami ya. Kami fokus untuk pengolahan sayur dengan budidaya sehat. Dampaknya mulai sudah nampak ya sampai sekarang ya. Yang pertama itu jumlah karyawan kami juga semakin bertambah. Yang kedua, BUMDes Kemudo Makmur sudah secara tata manajemen juga sudah lebih baik. Kami sudah bisa membagikan sisa hasil usaha terhadap proporsi yang ada sesuai dengan Perdes, dan kami juga menjaminkan 1.700 kepala keluarga yang ada di Desa Kemudo di dalam program BPJS. Terus berikutnya, setelah Kama Jayamat berdiri, kami memberikan space besar 30% itu untuk UMKM lokal untuk berjualan di tempat kami. Setelah menyaksikan implementasi dari program Warung Anak Sehat di SD Negeri Ngupasan, saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan Bu Jiem selaku peternak binaan Sari Husada di Desa Jemowo, Boyolali. Bu Jiem telah menjadi peternak sapi perah selama lebih dari 1 dekade lamanya dan telah menghadapi beragam tantangan dalam perjalanannya beternak sapi perah. Bahan baku dari produk Sari Husada sebagian besar adalah susu. Nah, susu ini merupakan tantangan bagaimana mendapatkan pasokan susu dari mata rantai supply atau pasokan dari mulai hulu ke hilir. Tentu saja sebuah perusahaan atau produsen akan sangat diuntungkan jika bahan bakunya mudah atau disediakan di lingkungan sekitar. Nah, itulah yang mendukung Sari Husada atau mendorong Sari Husada untuk juga memberdayakan peternak susu di sekitar pabrik di Prambanan, dalam hal ini para peternak di Merapi. Cara membantunya beragam, mulai bagaimana menggunakan data produksi, bagaimana menyarankan atau mendampingi untuk dapat meningkatkan produksi susu, dan juga bagaimana mereka tetap sejahtera sehingga tidak beralih profesi dari peternak menjadi profesi lain. Disinilah Sari Husada hadir melalui program peternak dampingan untuk membantu kelompok peternak sapi perah rakyat di Desa Jemowo, Boyolali. Saya mulai beternak dari tahun 2013. Awal mula saya beternak, saya mempunyai 1 ekor sapi dan sekarang sudah punya 13 ekor sapi. Tantangan di sini di tahun 2022 itu ada wabah PMK yang mengakibatkan banyak sapi yang mati, kerugian peternak dan produksi susu menurun. Biaya produksi meningkat karena biaya pakan mahal dan biaya untuk beli obat-obatan. Di sini meningkatkan kualitas dan produksi susu kita sesuai dengan standar dari Sari Husada. Dan meningkatkan usaha peternak menjadi lebih baik dan kita bisa menabung untuk membeli sapi dan kita bisa menyekolahkan anak kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Salah satu caranya adalah pendampingan. Tentu saja mendampingi bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitas, bagaimana mereka bisa mengolah data sehingga ada tracking
produksi dari susu dari sapi yang mereka hasilkan, kemudian juga melakukan hal-hal lain sehingga mereka tidak hanya mendapatkan manfaat dari produk atau produk susu yang diperah dari ternak sapinya, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang membantu perekonomian mereka. Bagaimana komitmen Sari Husada dalam mewujudkan generasi emas 2045 dan implementasinya di masyarakat? Komitmen itu akan kami teruskan melalui produk-produk, melalui riset perkembangan maupun kegiatan lain untuk mendukung dan memastikan 100 tahun setelah kemerdekaan di tahun 2045, Indonesia bisa menghasilkan generasi emas yang mampu membawa bangsa ini menjadi negara maju. Lantas, dalam rangka perayaan 70 tahun SGM, adakah inisiatif sosial yang dilakukan oleh SGM? Bagi SGM dan Sari Husada, tentu saja kegiatan atau program-program itu tidak hanya dilakukan ketika ulang tahun. Jadi tadi sudah disampaikan banyak sekali ya selama 70 tahun usia Sari Husada. Namun khusus 70 tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan momentum untuk memperhatikan bagaimana kita tetap berkiprah dan berkontribusi di usia Sari Husada 70 tahun. Yang tahun ini salah satunya adalah memberikan beasiswa untuk anak-anak SD. Dan itu sekali lagi itu hanya salah satu tambahan kegiatan karena kegiatan lain yang sudah dilaksanakan akan terus dilaksanakan. Dan ini hanya simbolis untuk membuktikan komitmen kita terhadap pendidikan anak usia SD selain dari produk kami yang bisa dinikmati atau selama ini mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Sari Husada terus berkomitmen menyediakan nutrisi terbaik karena Sari Husada percaya kesuksesan bangsa ditentukan oleh anak-anak yang sehat dan bergizi seimbang. Fondasi inilah yang akan memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia agar tumbuh menjadi generasi yang maju sejalan dengan visi pemerintah mewujudkan generasi emas 2045. Tim Liputan CNBC Indonesia.